Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang hanya berpura-pura. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya, dimana kamu terkoneksi dengan orang yang berpura-pura. Ini berpura-pura apa ya? Dirinya yang hanya berpura-pura ataukah dirimu yang hanya berpura-pura? Nanti kita lihat, energinya juga bisa terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dan kalaupun readingan ini tidak sesuai, berarti readingan ini bukan untukmu ya, karena ini energi general, energi banyak orang, tidak semuanya terkoneksi ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah dirinya yang berpura-pura. Berpura-pura apakah ya? Ini bisa sudah terjadi ataupun mungkin nanti ke depan akan terjadi. Kalaupun sudah terjadi, ambil hikmahnya. Kalau belum, berarti kamu sudah bisa lebih waspada ya. Jangan sampai orang-orang yang berpura-pura datang kepadamu, dan kalaupun datang, kamu sudah bisa mengambil langkah ya, ataupun tindakan yang harus kamu lakukan karena kamu sudah mendengarkan readingannya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Ada the Fool. Di sini ada Six of Pentacles. Wow. Di sini ada the Emperor. Di sini ada orang yang keras hati ya. Orang yang keras hati, orang yang terlalu sok pintar ya, orang yang terlalu, sebenarnya ini orang bodoh nih ya, tetapi sok-sok kayak macam sok tahu ya. Dia akan menggurui kamu ya, mengambil langkah maju di depan seolah-olah dia yang paling hebat ya, ataupun mungkin kondisinya ya menggurui gitu. Tetapi saya lihat di sini kamu orangnya bijaksana ya, tidak terlalu mau menyikapi orang-orang yang seperti gini, yang terlalu banyak masukan tapi masukan negatif ya, terlalu omong doang gitu, tidak ada bukti. Mungkin dia bicara itu betul-betul realistis gitu ya, yang realistis gitu, padahal untuk dirinya aja nggak becus ya. Nah, ini ada orang seperti gitu, yang mana berpura-pura pintar ya, tahu intelek ya, atau bijaksana, pura-pura bijaksana, padahal hidupnya aja morat-marit, stres ya. Untuk dirinya aja atau keluarganya aja dia nggak bijaksana, tapi kalau untuk orang di luar dia malah wah bijaksana sekali, terlihat baik ya. Nah, ini ada orang yang hanya omong doang ya, yang akan datang kepada kamu untuk menggurui, untuk menatar kamu, seolah-olah dirinya tuh udah kayak jadi guru besar gitu ya. Jadi kalau dia yang bicara menasihati bisa gitu, tetapi kalau dirinya sendiri yang dinasihati dia nggak mau. Nah, ini akan ada orang-orang yang seperti gitu, yang sok tahu, yang sok pintar, datang dalam hidupmu ke depan ya, memberikan wejangan, memberikan
nasihat, padahal dirinya aja nggak beres. Nah ini ya, banyak manusia-manusia yang seperti gitu ya, yang mana mau dikritik, yang mana mau mengkritik, tapi kalau dikritik marah. Nah ini ya, pura-pura bijaksana. Ini kan tema kita berpura-pura ya. Ataukah dirimu? Jadi kita bisa introspeksi juga. Oh ternyata saya ini keras kepala. Kalau saya mengkritik orang, menggosipin orang mau. Tapi kalau orang yang menggosipin saya, mengkritik saya marah. Nah kita harus juga mengintrospeksi bahwa kita ini termasuk orang yang berpura-pura. Dimana berpura-pura pintar, berpura-pura bijaksana. Ya. Nah ini hati-hati. Ya. Karena kalau kita terkoneksi dengan ego kita sendiri, malah diri kita nggak bisa menjadi pribadi yang baik. Atau hidupmu akan begitu-begitu aja. HP aja punya, artinya zaman ini berkembang ya, HP semakin pintar kok. Manusia yang diberikan akal sehat semakin bobrok, semakin egois ya, dan semakin bodoh karena termakan egonya sendiri. Karena nggak mau kritik, apalagi kalau kritik yang membangun, lebih tertarik pada kritik yang apa ya, kalau pokoknya intinya non kritik lah ya. Padahal kalau kritik yang membangun tuh lebih bagus gitu, supaya kita introspeksi. Tetapi jangankan kritik yang baik ya, semua kritikan nggak mau. Nah ini ada orang seperti gitu, orang yang akan datang masuk dalam hidupmu, ataupun mungkin kamu bisa menjadi toksik untuk orang lain, yang mana hanya mau mengkritik orang tetapi tidak melihat dari diri sendiri ya, mau menggurui ya. Jadi orang-orang yang berpura-pura pintar, berpura-pura bijaksana, padahal macam contoh ya, dia bilang rumah tangga ya, tentang rumah tangga gitu, padahal hidup rumah tangganya aja nggak beres ya, ataupun mungkin dia bercerai, ataupun mungkin soal masalah keuangan ya, padahal dia sendiri miskin ya, ajar-ajar orang untuk hidup hemat padahal dia sendiri miskin. Nah ini ada orang yang tidak tahu diri gitu ya, tidak tahu diri, kacang lupa kulit juga mungkin seperti gitu ya. Dia sudah dibantu, sudah kaya, tapi malah menasihati. Nah ini ada orang yang seperti gitu ya. Dia kayak macam, contohnya dia yang diajar gini, dia belum tahu sesuatu, tapi nanti dia ngajar balik gitu. Lucu kan? Ada beberapa seperti gitu yang saya merasakan energinya. Contohnya ya, kalau saya ambil contoh aja yang bagus, yang ringan lah. Kamu nggak tahu tentang komputer. Nah terus ada orang mengajarkan, oh ini komputernya harus kayak gini, dikerjakan tuh kayak gini ya. Setelah dia paham, dia tahu, besok dia malah balik, kamu salah, harusnya begini gitu ya. Jadi loh, saya yang mengajari kamu, kok kamu balik ngajar saya gitu. Ini ada ya. Makanya saya bilang kacang lupa kulit. Kamu nggak tahu bahwa kamu pintar itu karena dari dia, kenapa kamu harus ajarin dia lagi gitu. Tapi ya itu kembali ke manusia ya, lupa diri. Nah ini ada beberapa seperti gitu, orang yang lupa diri ya, lupa akan habitatnya bahwa dia itu sebagai murid. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya lihat di sini seorang guru pun kalau dia semakin berisi semakin merunduk ya. Karena kalau seandainya dia diam dan dia merasa kok dia yang balik ajar saya, tapi ya dia menerima masukan itu, karena seorang guru itu dia tahu bahwa ilmu yang saya kasih belum tentu sempurna. Mungkin murid saya lebih pintar dari saya, dan akhirnya ya nggak apa-apa. Nah itu sifat bijaksana ya yang saya rasakan di situ. Tetapi ya itu tetap hati manusia kan ada merasa kok ini orang nggak sopan gitu dalam berucap. Nah ya, jadi orang yang pura-pura lupa akan dirinya ya, akan lupa akan kebaikan orang, dan orang yang hanya mau dibilangnya termakan ego ya, tidak mau dikritik dan hanya mau didengarkan. Oke, kita lihat dia pura-pura apa lagi. Di sini ada Three of Sword, ada Ten of Sword. Ini bicara tentang tagihan ya. Ya, atau tugas. Ya. Ini kalau bicara tagihan di sini berarti hutang ya. Dia lupa hutang. Ini kan kita bicara pura-pura lupa. Nanti telepon, oh iya, ya ampun saya lupa, ataupun malah kayaknya udah lunas. Kayaknya sudah bayar deh. Pura-pura udah lunas, udah lupa dengan ininya, ataupun ya walaupun mungkin dia tidak lupa, dia harus diingatkan lagi. Atau bahkan yang tadi saya bilang, dia pura-pura udah lunas, iya saya lupa gitu, tapi kalau pinjam nggak lupa ya, akhirnya kamu yang tertusuk sendiri dengan dirimu ya. Artinya kenapa di sini pedang ini ya, mereka ibaratkan kamu tertusuk pedang ya, karena kamu sudah merasa bersalah pada dirimu sendiri karena meminjamkan dia, terus dia ada marah gitu. Jadi dia macam menfitnah, saya sudah bayar baru dia marah-marah saya gitu. Akhirnya kamu tersakiti lagi dari kata-kata ucapan orang yang pernah kamu
bantu gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau bicara tentang tugas ya, ada yang tidak tidak mengerjakan tugas ya. Ataupun mungkin kondisinya kenapa tugas kamu terlambat, nanti dia bilang karena si A ya, karena si A itu masukkan laporan terlambat, sehingga saya juga, kalau macam contoh di tim ya, kamu kerja tim kan otomatis habis dari kamu ke orang lain, nanti orang lain ke orang lain lagi gitu kan. Tapi dia nggak mau disalahkan karena dia tahu bahwa saya terlambat karena si A terlambat masukin ke saya, jadi ya saya juga terlambat gitu ya. Jadi ada beberapa yang ya ibaratkan cuci tangan lah seperti gitu, hanya mau dirinya yang dikatakan benar ya, tidak bisa mencari solusi supaya ya mari kita tanggung sama-sama. Tim kan harus tanggung, senang sama-sama, susah sama-sama kalau kita bicara tim ya. Tetapi di dalam tim dia nggak mau, dia mau ya dia aja yang sukses, yang susahnya kamu gitu. Nah ini ada orang seperti gitu ya. Maaf agak berisik, semoga suara saya bisa terdengar jelas ya, anak saya lagi bermain ya. Oke, jadi seperti gitu ya untuk tagihan ya. Nanti ditagih-tagih dari pihak bank, baru dia oke. Jadi mungkin kalau kamu sebagai sales atau sebagai apa ya, sebagai pihak kredit ya, kamu yang stres sendiri ya. Ataupun mungkin kamu yang punya hutang ya, akhirnya ditelepon dulu baru bayar. Kalau enggak ya sudah pura-pura lupa ya. Kalau kamu sebagai bagian keuangan ya stres aja, nagih nih orang nih kok nggak tahu diri, sudah dikasih harus ditelepon dulu baru dikasih. Nah ini ya, jadi seperti gitu ya. Ada orang-orang yang negatif ya, dimana tentang tugas dia pura-pura ya, pura-pura apa ya, kalau dibilang pura-pura rajin padahal banyak sekali PR-nya yang dia belum kerjakan ya, menunda pekerjaan. Ataupun juga ya hutang, banyak sekali hutangnya yang mana belum dia bayar. Oke, berikutnya ada Five of Swords. Ada The Sun. Wow, di sini bicara berpura-pura nih ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu pacar saya, enggak. Dia nggak mengakui akan hubungan ya, berpura-pura lupa akan dirimu. Oh iya ya, oh saya nggak kenal dia gitu. Ada beberapa seperti gitu ya, yang mungkin tidak mengakui akan hubungan, entah hubungan percintaan atau hubungan keluarga ya. Karena ada beberapa yang saya merasa kalau miskin dia kayak pura-pura nggak kenal ya. Kalau kalian miskin atau ya tidak punya apa-apa, seolah-olah kok saudara tapi kok kayak macam ini. Ada beberapa gitu ya, macam contoh teman kantor atau teman sekolah ya, nggak akrab dengan saudaranya, saudara entah saudara kandung atau saudara sepupu ya, sepupu anak keluarga lah seperti gitu. Kalau kandung masih bisa lah ya, masih ada sedikit chemistry. Tapi ini mungkin saudara sepupu gitu yang mana agak jauh ya. Tetapi ya tetap aja dia, karena kamu miskin, dia nggak mau menemani, nggak mau teman kamu ya, bicaranya seadanya aja seperti orang yang nggak mempunyai hubungan darah gitu kan, keluarga gitu, nggak akrab gitu ya. Karena kamu miskin gitu. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Karena dia miskin saya nggak mau main dengan dia, nggak ada keuntungan sih ya. Pura-pura lupa dengan keluarga, tapi pada saat kamu kaya dia datang, oh ini saudara saya nih, ini saudara saya nih. Ini ada seperti gitu, ngaku-ngaku pada saat kita sudah jadi orang, pada saat kita masih jadi gembel ya, dia juga malu gitu, saya nggak mau. Nah ini ada seperti gitu ya. Kamu bisa mengoreksi pada dirimu ya. Terkadang ada yang bilang, Kak Ica bicaranya kok sadis ya. Memang terjadi seperti gitu ya, saya ucapkan bukan bicara sadis, berarti memang kehidupan di dunia ini tragis gitu. Karena dari kartunya keluar gitu, saya bicara apa adanya, bukan menakut-nakuti atau bicara yang terlalu gimana gitu, enggak ya. Tetapi memang di sini ada orang yang pura-pura lupa akan keluarganya sendiri, silsilah keluarganya. Karena apa? Tergolong kategori orang susah. Ataupun mungkin kondisinya ya, kamu gak selevel dengan saya, kamu tuh orangnya sederhana, saya mau bergaul dengan orang-orang yang gemerlap gitu. Mungkin orang yang banyak duit, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang hidupnya glamor gitu. Nah ini ada seperti gitu, karena perbedaan gaya hidup. Nah gitu ya. Kalaupun dalam hubungan ya itu ada yang bilang masih single, masih jomblo, padahal dia udah punya pacar ya,
Ujung-ujungnya nanti ketahuan baru ribut. Nah, ini makanya ada triparty di sini, five of sword di sini ya, ada 5 pedang, di mana ada 3 orang dan akhirnya 2 tersakiti karena satu orang yang toksik ya. Di mana dia bilang, saya belum punya suami, saya belum punya istri gitu ya, atau saya belum punya pacar, saya jomblo. Ujung-ujungnya ketahuan baru akhirnya ya ribut. Dua-dua orang itu ribut, bukan dirinya, tapi korbannya yang ribut, entah pasangannya atau selingkuhannya akhirnya ribut. Padahal sebenarnya itu nggak ada urusan mereka berdua, yang punya urusan ini yang toksik ini. Tetapi malah mereka berdua yang marah. Itu kadang-kadang saya berpikir ya, loh kenapa kalian ribut ya? Ribut artinya gini, kamu marah orang yang salah loh, kamu ribut-ribut pada orang yang salah gitu. Cari dalangnya di mana, bukan kamu korban, malah korban yang ribut gitu. Kalian berdua yang korban, harusnya jangan mengintimidasi diri kalian dengan salah orang gitu kan. Harus betul-betul yang salahnya siapa, nah itu baru kalian marah gitu. Tapi terkadang malah yang korban ini yang disalahkan ya. Jadi si A ini istrinya, si B ini selingkuhannya ya. Seharusnya yang dimarahin adalah ya suami atau istri yang memang berselingkuh ya. Kalaupun mungkin kondisinya dia marah ke selingkuhannya karena kan kamu tahu dia sudah mempunyai pacar ya. Kalau memang seandainya dia mengakunya belum punya pacar, dia kan nggak tahu ya. Maaf ya, si bocil bermain ya. Jadi ya seperti gitu, ngakunya mungkin saya sudah mau cerai, atau ngakunya ya, namanya kalau orang bersilat lidah banyak untuk meyakinkan bahwa dia itu sudah nggak ada yang memiliki, walaupun mungkin kondisinya dia tipu ya, mana dia tahu, karena si laki-laki atau si perempuan yang selingkuh ini berkata berbeda. Nah itu jadi mungkin saya harus kasih tahu bahwa kalau ada kasus perselingkuhan atau pengkhianatan, ya kamu lihat dulu siapa orang yang salah, bukan menghakimi orang yang sebenarnya juga korban seperti kamu. Nah ini ya, jadi dia pura-pura lupa anak istrinya, dia lupa juga akan tanggung jawab. Di sini ada juga saya merasakan energinya ya, dia senang-senang sendiri seperti bujang, tidak lihat anak istri ya atau anak suami ya, habis-habiskan uangnya saja ya, habis uang kamu pada saat kamu nggak punya duit, dia pergi ya, mau enaknya saja nih, lupa akan tanggung jawab ya. Ini lebih ke pasangan yang sudah nikah ya, lupa tanggung jawab. Kalau suami ya lupa untuk memberikan nafkah, kalau istri ya lupa akan tanggung jawab untuk mengurus keluarga, taunya cuman bersolek, taunya cuman pergi jalan-jalan, pergi liburan, happy. Nah ini ada seperti gitu ya. Jadi dia lupa akan tanggung jawab anak istri. Kalaupun mungkin dalam hubungan triparty ya sama, dia lupa akan dia punya hubungan, atau dalam artian dia sudah berpacaran, ataupun mungkin kondisinya ya dia sudah berumah tangga, ngakunya bujang. Nah itu ya, wow. Jadi ini tema kita berpura-pura ya. Ya ada pura-pura baik, ada pura-pura pintar, ada pura-pura sok menjadi pahlawan ya, ada pura-pura lupa hutang, ada yang berpura-pura lupa akan keluarga ya. Banyak ya, ini di posisi mana kamunya, bukan berarti kamu punya semua ya. Mungkin 1-2 yang saya ucapkan ini mungkin ada di kamu, karena ini energi general, energi banyak orang, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Jadi seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk koneksi inisial dan zodiaknya dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, di mana mereka hanya berpura-pura ya. Oke, kita lihat di sini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf W, ada huruf L, J, A, Q, P, N, U, K, G, D, V, R, dan S. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan OWL, JAQ, PNU, KGD, VR, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin di koneksi kamu di inisial tidak ada, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak.
Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Pisces, Libra, Aries, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Cancer. Jadi untuk koneksi inisial dari koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan bintang Aquarius, Pisces, Libra, Aries, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.